keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pagi hari ini kami mau meresensi buku dengan judul Reksno atau Kaya Sekarang. Nah, buku sangat menarik ya. Kalau mau kaya ya sekarang, jangan nanti gitu. Nah, baik, kami akan kenapa kita harus kaya sekarang. Ini Mas Lutfi Hamidi yang menulis ya. Ini sudah beberapa kali kami resensi buku sebelumnya, ya, buku tentang Mas, buku tentang lainnya, dan ini buku yang ketiga dari Mas Lutfi Hamidi. Ya, dia cukup produktif. Ini kelanjutan dari buku kemarin tentang bagaimana kita bisa kaya. Dan kalau mau kaya ya sekarang, jangan nanti gitu ya. Ini cukup menarik. Ya. Cukup menariknya apa? Pertama karena memang kaya itu ada dua, kaya secara nyata berlimpah harta dan kaya karena suka memberi. Nah, tapi suka memberi pun itu kan harus ada yang diberikan, berarti kan mempunyai rezeki yang cukup, ya gitu. Nah, menariknya yang kedua, hampir buku ini tidak jadi karena dua kali hilang. Yang pertama dikisahkan ya naskah buku dalam laptop yang sudah siap dicetak, ternyata pintu rumahnya itu tercongkel oleh, bahasa Jawanya itu maling ya, rumahnya. Waduh, kaget. Ini apa kok rumah dicongkel orang yang jahat gitu ya. Tetapi apa? Laptop yang ada naskah buku ini ternyata masih. Walaupun berapa isi rumah diambilnya. Nah, ini yang diselamatkan. Nah, tapi yang kedua, sudah beberapa saat kemudian file malah tidak bisa dibuka. Sudah bingung pemiliknya dalam kata pengantarnya. Yang pertama bebas dari maling yang mencongkel pintu rumah yang membawa semua isi rumah. Laptop yang berisi naskah masih tertinggal. Ini kan sebuah keajaiban. Tapi yang kedua, filenya dibuka malah tidak bisa. Sudah keringat dingin dan panik, tapi ternyata alhamdulillah separuh bisa dibuka, separuh memang hilang. Akhirnya menulis ulang. Nah, itulah sebuah ya riadah yang cukup besar energinya untuk mempertahankan buku Reksno ini. Ya, ya memang untuk menjadi kaya memang harus ada usaha, betul. Ya, ini cukup menarik ya karena pertama naskah diawali dengan surat cinta. Nah, ini sudah saya baca komplit surat cinta yang dijadikan awal bab. Isinya adalah bagaimana optimasi secara material tapi malah justru menguras dari apa yang seharusnya didapat. Ini saya ikut merenung setelah membaca bab surat cinta ini. Yaitu gara-gara kulkas rusak di rumah, ya, karena di Australia sana. Kemudian dia mencari-cari kulkas untuk menggantikan kulkas rusak di rumah. Nah, dapatlah kulkas milik seniornya yang dititipkan di masjid. Ya, ditawar, kemudian cocok, tapi dibandingkan dengan yang di online kok lebih mahal. Nah, sudah ketemu imam masjidnya juga, sudah ketemu kulkas yang dimaksud juga, sudah deal juga.
Nah, tapi dengan dibandingkan di online kok lebih mahal, maka diputuskan yang online. Lebih murah, selisihnya sampai 100 ya, atau di sini ya dari selisih 1 jutaan ya. Nah, kemudian deal yang dari online itu. Tapi apa yang terjadi? Deal yang online dikirim ke rumah, tiba-tiba dapat surat cinta dari kepolisian bahwa Anda melanggar lalu lintas. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya kan harus membayar denda yang cukup mahal. Karena di Australia itu tidak seperti di Indonesia ya. Ya. Maka dari yang seharusnya 300 menjadi 500, berarti kan ada kerugian sampai 200. Nah, kerugiannya berapa juta itu kalau di sini ya. Nah, maka kembali kepada niat semula bahwa seharusnya membeli kulkas dari seniornya yang dititipkan di masjid, tetapi mencari yang lebih murah dari online, tapi diambil sendiri pakai mobil, tapi malah ketilang polisi. Akhirnya total jumlah pengeluaran untuk membeli kulkas lebih mahal daripada membeli yang dari masjid tadi. Nah, inilah bahwa awal dari buku Resno ini tentang harga itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Memang ke masjid harga lebih mahal, tapi yang lain harga lebih murah, tapi total biaya lebih mahal. Nah, inilah menjadi pelajaran bagi kita, mestinya beli dari masjid yang di situ ada unsur infaknya, tapi nominalnya lebih mahal, maka dibatalkan, tapi biaya totalnya akhirnya membeli di luar masjid lebih mahal lagi. Nah, itulah pelajaran yang diambil dari Mas Lutfi ini, kenapa menjadi pengantar dalam buku ini kita harus hati-hati di dalam mengelola kekayaan. Nah, itulah kenapa menjadi awal dari kita di dalam mempelajari ekonomi ya. Maka kadang-kadang kita pun mengatakan bahwa yang syariah itu lebih mahal dan lebih ribet, tapi lebih aman di dalam proses dalam mengelola rezeki dari Allah. Kadang-kadang kan begitu, wah udahlah pokoknya gampang saja, lebih murah itu. Tapi tidak tahunya itu melanggar syariat. Nah, tapi hasil jadinya akan lebih mahal. Nah, ini. Maka perlu kita bacakan ini beberapa judul yang harus kita perhatikan dalam buku ini. Yang pertama adalah Surat Cinta yang sudah kami jelaskan di atas. Yang kedua Mr. Nice Guy. Yang ketiga Logika Tuhan. Yang keempat Formula Tajir. Yang kelima Rekening Virtual. Yang keenam Kaya atau Berkah. Yang ketujuh Ekonomi Barokah. Yang kedelapan Barokah sama dengan cukup. Yang kesembilan Kalung Barokah. Dan yang ke-10 Air Barokah. Jadi bagaimana kita mendapatkan berkah dari Allah ya. Kemudian yang ke-11 ingin kaya. Yang ke-12 harta orang kaya. Yang ke-13 nyesel kaya. Yang ke-14 kaya cara langitan. Yang ke-15 kaya hati. Yang ke-17 ilmu cukup. Yang ke-18 ilmu yakin. Yang ke-19 ilmu santai. Yang ke-20 ilmu ikhlas.
yang ke-12 itu ilmu bakti. Jadi sangat menarik buku ini, kalau mau baca silahkan menghubungi kami. Nah, maka kita harus perhatikan ya, kenapa kita itu kadang mencari rezeki begitu sulitnya. Sebenarnya ya, kalau ini melihat penulis mendeskripsikan ya, rezeki itu yang mencari manusia. Nah, ini digambarkan dalam piramida rezeki ya. Ini bisa dibaca. Rezeki yang mencari manusia itu paling tinggi. Rezeki yang diiktari manusia, rezeki tanpa usaha manusia. Jadi rezeki itu sebenarnya yang penting kita ikhlas melakukan pekerjaan dan sebagainya, itu Allah yang ngatur. Kita lihat, perhatikan, kan banyak orang, kenapa kok kita sulit mencari rezeki? Nah, itu salah dalam persepsi. Sebenarnya bukan sulit mencari rezeki, tapi Allah mengatur rezeki. Ya, gitu ya. Bisa saja orang diberi rezeki, tapi malah salah dalam mengatur kekayaan. Nah, ini kan sudah dicontohkan. Sa'labah itu ketika dia belum cukup rezeki, dia malah rajin sholat, tapi ketika dia banyak rezeki malah sibuk mengurusi harta bendanya, ya kan? Karena banyak kambing, banyak sapi, banyak kuda yang dimiliki, sehingga dia sibuk mengatur itu semua, malah tidak pernah ke masjid. Nah, maka orang itu dicoba dengan kekayaan gagal, orang dicoba dengan kemiskinan gagal, itu juga banyak. Maka yang penting adalah kita yakin bahwa semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki itu malah justru yang mencari manusia. Kalau kita punya keyakinan yang cukup, yang penting kita kerja keras, yang penting kita kerja ikhlas, yang penting kita mengabdi pada Allah ya secara benar itu. Nah, maka kita itu kadang karena tidak percaya kepada barokah ya, kita itu kan selalu mengatakan bahwa rezeki itu karena kita yang mencari. Salah. Jadi rezeki itu ya berkah dari Allah. Ya, kalau kita belajar dari kisah Ismail itu, ya, kita Siti Hajar mencari air minum dari Sofa ke Marwah, dikira ada air dari Sofa, dikejarnya. Kemudian tidak ada apa-apa. Kemudian Marwah, kelihatan ada air, dikejarnya lagi Marwah. Ya. Kemudian dikejar lagi dari Sofa Marwah sampai 7 kali, tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya apa yang ada adalah di tempat duduknya Ismail. Nah, terjadi air Zam-Zam yang cukup besar, yang sampai kini sudah sekian ratus tahun masih menjadi sumber air yang sangat besar, mencukupi seluruh jamaah haji yang berjuta-juta itu. Nah, artinya apa? Tetap ada usaha, ya toh. Siti Hajar lari-lari mencari air, tapi justru yang dikejar ke Sofa, ke Marwah tidak didapatkan, tapi air itu berada di tengah-tengah antara Sofa dan Marwah, yaitu tempat duduk Ismail. Itulah namanya Allah membagi rezeki. Tapi apa? Harus lewat usaha. Usahanya apa? Berlari-lari, mencari, berusaha, berdoa, bertawakal, akhirnya Allah mendatangkan rezeki yang lebih besar dari yang dicarinya. Nah, itulah kaya dengan cara langitan. Kita berusaha itu sebagai syariatnya, kita tawakal sebagai hakikatnya, dan Allah memberi keberkahan kepada umatnya. Itulah menjadi rasa syukur. Maka lain sakartum la azidanakum waling kafartum inna anda bila sadid. Ya, itulah gambaran kalau kita yakin bahwa Allah membagi rezeki kepada semua yang dikehendaki dan mencabut rezekinya kepada semua yang dikehendaki. Nasum nawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.